Halo Energizen, kita balik lagi di acara ngobrol seru, penuh energi, hanya di Green Pods, Talk to Energize. Jadi di Green Pods edisi kali ini, teman-teman akan ditemani sama saya Stefan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi host dan akan memandu jalannya acara Green Pods episode ketiga. Jadi topik kali ini menarik banget nih, kita akan membahas hal yang lagi tren dan kadang jadi polemik juga di keseharian kita. Seperti generation gap, hustle culture, sampai kerja yang gak sesuai jurusan. Pasti teman-teman banyak nih yang gak sesuai jurusan kan. Nah, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak mengundang bintang tamu kita. Pasti teman-teman udah tahu banget nih VP yang paling hits ya di PNRE gitu ya. Langsung aja kita sapa kali ini guest of the week dari Green Pods, yaitu Bapak Aditya Dewo Broto, Vice President of Strategy and Portfolio Pertamina New and Renewable Energy. Halo Energizen, apa kabar semuanya? Apa kabar nih Pak Dewo? Baik, alhamdulillah Pak Stefan. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya manggilnya Bapak, Mas atau Chief nih? Mas. Mas aja ya, karena saya kebiasaan manggilnya Chief nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu kan Mas Dewo ini pernah jadi salah satu direksi di anak perusahaannya Pertamina. Itu sangat apa ya? Kalau dari level direksi itu sangat membanggakan ya Mas Dewo ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Saya biar mudah mungkin Mas aja Mas. Mas aja ya. Jadi Mas Chief Stefan. kalau di kantor aja. Kalau di Green Post manggilnya Mas nih. Oke. Jadi sekarang apa nih kesibukannya Mas Dewo kalau boleh tahu? Boleh nggak cerita-ceritanya? Boleh ya, seperti biasa ya. Jadi setiap tahun awal tahun kita termasuk di PNRI kan sedang menyiapkan program action plan yang kita harus lakukan di 2024 ya. Jadi kita sudah mulai dari pertengahan tahun kemarin, kemudian kita matangkan sekarang dan sekarang saatnya mulai eksekusi. Dan nggak terasa kita sekarang udah masuk ke minggu ketiga ya. Jadi ini memang sudah saatnya untuk kita gaspol gitu untuk mencapai target-target kita di 2024. Kira-kira optimis nggak nih Mas kalau 2024? Iya, saya sangat optimis ya. Kemudian juga kemarin kita sudah matangkan dengan teman-teman semua ya, kita punya resource yang saya pikir sangat kompeten. Saya sih yakin dan optimis kita bisa mencapai target di 2024 ini. Amin, ini target kita bersama Mas ya. Jadi Ya. kita harus bisa nih nargetin. Kalau kemarin Pak Dirut sempat bilang 2024 itu saatnya eksekusi. Sebenarnya nggak cuma 2024, dari 2023 kita udah juga tahun eksekusi. Bicara optimisme nih, kalau misalnya 2024 targetnya pasti akan lebih tinggi nih ya. Nah, gimana sih caranya Mas Dewo itu, kalau orang bilang kan bagi waktu nih, ada keluarga, ada pekerjaan gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa sih caranya Mas Dewo tuh membagi antara pekerjaan dan waktu untuk keluarga? Iya, jadi memang kalau bicara work life balance gitu ya, mungkin kalau sekarang kita sulit ya kalau bicara waktu nih, Betul. bisa imbang, benar-benar imbang gitu. Betul. Jadi pasti mau nggak mau kita sekarang lebih mungkin waktu kita banyak lebih dihabiskan di kantor gitu ya, even mungkin weekend itu kadang-kadang kita juga tersita waktunya untuk kantor, which is tuh fine gitu ya, karena ini kan kita memang dihadapkan dengan target yang sangat menantang. Nah jadi kalau saya sekarang mencoba untuk membalance itu dari sisi kualitas sih dengan keluarga gitu ya. Jadi mungkin memang waktunya tidak sebanyak dulu, cuman saya gunakan waktu sedikit itu semaksimal mungkin sih dengan anak-anak saya, dengan istri gitu ya. Jadi mungkin lebih ke membuat kualitas yang lebih baik sih dalam interaksi saya dengan keluarga. Iya, jadi karena kuantitasnya tidak bisa dikejar, Mas Dewo ngejarnya kualitas gitu ya. Betul. Saya sepakat nih Mas, jadi kualitas itu lebih dikedepankan. Kalau kita punya banyak waktu itu sangat baik gitu ya, tapi kalau kita memang minim waktu, kualitas tuh harus kita jaga. Iya. Saya sepakat. Untuk bisa mengenal lebih lanjut nih dari Mas Dewo gitu ya, pasti teman-teman Energizen penasaran nih terkait Mas Dewo nih. Kalau kita lihat di IG-nya, waduh, anak zaman now gitu ya. Generasi berapa nih kan pada pengen tahu nih sebenarnya Mas Dewo ya. Jadi oke, untuk lebih mengenal lagi, kita punya bocoran-bocoran nih yang mungkin udah kita rangkum. Kita rangkum di Guest of the Week Fun Fact. Jadi mari kita simak bareng-bareng Energizen yang pengen tahu lebih dalam terkait dengan bintang tamu kita. Jadi kalau di sini udah bisa kita lihat nih fotonya aja, waduh ini udah keren banget nih. Ini generasi apa nih Mas? Kalau misalnya 1977, 1994 bener nggak nih generasi milenial nih? Generasinya apa? Iya, Kalau Mas Dewo? saya tadi lihat memang generasi Y ya.
Awalnya saya tuh sempat berpikir saya tuh generasi X, Gen X. Cuma rupanya emang sudah masuk Y, cuman tahap-tahap awal gitu. Perintisnya generasi Y gitu kali ya. Tapi kalau umur itu tidak menentukan bagaimana kita Betul, berinteraksi. betul, betul. Kedua, ini Gemini. Waduh, ini Gemini ini identik dengan orang-orang yang sangat aktif gitu ya. Benar nggak sih Mas kalau aktif? Iya betul. Saya termasuk I'm a proud Gemini gitu ya. Jadi, saya tuh sangat bangga sama bintang saya ini gitu ya, karena 2 presiden pertama kita ya Gemini ya kan. Waduh, dirut kita juga Gemini loh. Pak Benar Dhani, nggak? Pak Dirut juga Gemini, betul. Jadi saya tidak perlu menjelaskan, ya kan. Teman-teman bisa lihat sendiri gitu para Gemini ini gitu. Jadi saya sih bangga dengan Gemini saya ini. Jadi untuk teman-teman Gemini ini udah punya ini nih apa role model gitu ya kalau kita bilang ya di PNRE gitu. Ini yang ketiga Indonesia Best CFO 2019. Waduh, ini boleh nggak cerita dikit nih Mas Dewo? Ini bagaimana sih rasanya waktu nerima Indonesia Best CFO gitu ya? Ini kan artinya dari seluruh CFO yang ada di Indonesia nih ya Mas Dewo ya. Mungkin boleh nggak diceritain ini gimana nih fun fact-nya? Mungkin teman-teman netizen pengen tahu Iya. nih. Iya waktu itu emang 2019 ya, waktu itu saya sedang menjadi direktur admin dan keuangan di, salah satu anak perusahaan Pertamina, cucu perusahaan Pertamina ya. Jadi waktu itu saya Boleh sebut nggak di mana tuh? di Ennusa Petrofin. Teman-teman penasaran tuh kayaknya kan. Ya jadi anak usahanya PT Ennusa Tbk ya. Nah jadi memang, waktu itu saya dihubungi gitu ya oleh SWA Magazine gitu, karena sebenarnya kalau yang nawar itu banyak gitu ya, cuman kan saya picky-picky gitu ya. Dan SWA Magazine ini adalah salah satu majalah bisnis yang saya pikir sangat reputable. Waktu saya kuliah S2 juga ini majalah ini tuh menjadi referensi gitu ya untuk, mahasiswa di kampus saya di UI dulu waktu. Jadi saya sangat, tertarik gitu untuk ikut prosesnya dan ini ada prosesnya nih, Mas Ada Stefan. seleksinya ya artinya ya? Ada, jadi kita bikin paper gitu ya, kemudian, presentasi ke depan dewan juri gitu dan dewan jurinya juga saya pikir sangat, eee, reputable juga gitu ya. Ada Pak Roy Sembel, ada Pak Zulkifli Zulaini gitu. Jadi banyak, dewan jurinya dan di situ kita dinilai gitu ya, ada pemaparan, kemudian ada seleksi dari penyisihan sampai final gitu ya, sampai akhirnya ditetapkan. Jadi, sebenarnya juga mungkin, ingin mendapatkan insight juga gitu ya, karena Betul. pada saat diskusi pembuatan paper itu saya juga mendapatkan banyak ilmu sih sebenarnya gitu ya. Itu buat sendiri atau gimana Mas paper-nya Mas? Buat sendiri Buat sendiri ya? buat sendiri. Orisinil artinya ya, orisinil. Orisinil orisinil. Jadi sebenarnya juga ini sih, sebenarnya program yang dijalankan selama tahun kemarin gitu ya, tahun sebelumnya. Jadi paper yang buat saya sih nggak terlalu sulit membuat, karena itu memang yang kita lakukan. Oke, jadi ini bisa jadi inspirasi teman-teman nih, bisa jadi Indonesia Iya, Best CFO 2019. Tapi betul. ngomong-ngomong kalau nggak salah 2023-nya dari kita juga loh Mas. Oh iya betul Dari subholding betul, kita, dari bener kan? subholding kita, betul. Iya, jadi teman-teman Energyzen tahu nggak? Jadi Indonesia Best CFO 2023 itu dari PT PGE. Jadi Iya, Bapak Nelwin ya, Pak Pak Nelwin, Nelwin betul betul. Aldriansyah. Jadi semua role model tuh ada di sini loh teman-teman. Jadi mau dong pindah ke sini ya, subholding kita gitu ya. Iya betul. Oke, selanjutnya yang keempat, ekonomis. Ini ekonomis maksudnya bukan dari Oh sisi iya, belanja kan Mas ya? bukan Masa bukan. belanja ekonomis gitu kan ya? Karena saya kebetulan ini, jadi, memang latar belakang saya kebetulan ekonomi gitu ya kuliahnya, kemudian pekerjaan juga mungkin 80%, pengalaman saya itu ada di bidang ekonomi gitu ya, dan saya sangat, tertarik gitu dengan hal-hal yang berbau dengan ekonomi, makanya saya tulis aja ekonomis gitu. Ini kan Ekonomis lihat ya. di IG kan? Waduh, ini kita kita ngeliat di mana nih? Mungkin aduh, tim kreatifnya nih ngeliat di mana nih? Oke, selanjutnya vintage Ah, betul. Janki. Waduh, ini kalau follow IG-nya Mas Dewo pasti paham nih. Jadi kalau saya lihat terakhir ngumpulin radio tahun berapa tuh Mas? Itu saya belum lahir sih, itu Belum tahun lahir bahkan. 69 kali ya? 69 69. 69. Boleh nggak Mas cerita bahan vintage apa aja sih? Mungkin atau alat-alat vintage yang selama ini udah Iya dikoleksi nih? betul. Ya nggak tahu kenapa ya, saya tuh sangat tertarik sama hal-hal yang ini sih, barang-barang yang jadul gitu ya. Jadi segala macam saya koleksi Mas. Jadi, Itu mulai masih nyala kan masih nyala barangnya? sih, masih Jadi nyala. masih bisa beroperasi dengan baik lah ya? Masih Ini kalau betul. radio tuh masih bisa dengar Iya, radio gitu ya? betul. Saya kira cuman fotonya aja gitu Mas, Iya, barangnya aja yang kita pegang gitu. jadi bisa. Jadi memang semuanya sih, jadi dari barang audio ya, kemudian even Mobil, mobil juga saya ini. Terus kalau ngelihat
bangunan jadul juga tuh saya tertarik tuh, pasti saya foto gitu ya. Saya punya Dipoto aja jangan dibeli loh. iya betul. Jadi event itu saya foto, jadi nggak tahu kenapa saya tuh tertarik sama barang-barang vintage, termasuk ini yang juga saya sekarang lagi kumpulin tuh mainan zaman saya kecil, yang punya saya sendiri udah hilang gitu ya, udah nggak tahu ke mana, cuman, kepingin kalau orang bilang tuh kan beli memori ya, ini Ya. berarti masa lalu saya sangat indah gitu sebenarnya gitu ya. Jadi apa namanya, saya cuma kepingin mengembalikan memori itu aja sih. Jadi saya kumpulin lagi mulai dari game watch kayak apa segala macam gitu. Ada PS1 nggak, Mas? PS1, nah kalau itu masih ada Masih belum? barangnya sih, Masih ada ya? heeh. Dulu saya Saya ingetnya saya ini, PS1. Atari, kenal nggak Atari? Nggak kenal. Apa tuh? Atari tahun 82-an gitu deh. Aduh, saya Saya belum tuh lahir, Mas. heeh, saya tuh ngumpulin pokoknya apapun saya beli tuh kalau Atari. Iya, kalau angkatan saya tuh mainnya PS1, gamenya PS1 ya. Harvest Moon, Mas. Iya iya, Harvest Moon ya. Iya, sama Crash Bandicoot. 2 itu tuh yang kita sering main tuh. Gran Turismo dulu Gran yang paling Turismo, tol aduh ya, ya, ya kan. itu juga tuh. Oke, selanjutnya bookworm. Waduh, saya nggak ngerti sih sebenarnya ini istilahnya apa sih, Mas? Jadi kutu buku sih sebenarnya. Ya, kutu buku. Heeh, jadi Bener kalau nggak saya nih? sih bener, kalau saya tuh jadi saya tuh memulai hari saya itu dengan baca buku dan mengakhiri dengan baca buku juga. Itu udah ritual saya sehari-hari tuh. Jadi sambil sarapan baca Jadi ya biasanya buku. saya ngopi ya, saya tuh jarang makan gitu kalau pagi, paling ngopi tapi pasti baca buku. Buku ya, minimal Heeh, apa? Koran koran atau koran enggak buku? sih, buku sih saya, Buku buku ya? ya. Saya tuh sukanya buku, apa namanya, biografi gitu ya, misteri-misteri gitu tuh, saya suka baca. Yang non fiction sih saya lebih suka ya. Nah itu Itu jadi saya tuh punya target satu buku tebal gini, mungkin kan sekitar 350 halaman gitu, itu saya selesaikan dalam waktu 1 minggu, biasanya gitu. 1 minggu? Waduh, 1 Makanya saya minggu heeh. gimana bagi waktunya tuh, Mas, bacanya tuh? Berapa halaman sehari Sebenarnya tuh? ya paling sih cuman setengah jam di pagi dan setengah jam sebelum tidur ya sebenarnya. 1 jam itu cukup sih biasanya. Kalau buku terakhir yang lagi dibaca apa, Mas? Kemarin saya lagi baca ini bukunya buku lama sih, Apa tuh judulnya judulnya? itu Cerita. Presiden Amerika, Presiden Amerika yang tapi yang keberapa? Yang sekarang? lupa saya keberapa Yang ya, tapi dia tahun keberapa tuh? yang dibunuh tahun 63 namanya John Aduh F. Kennedy. aduh, Energizen tahu nggak tuh? Siapa tuh? Tahu nggak tuh ya? Tahu nggak tuh? John F. Kennedy ya? John F. Kennedy. Iya iya. Oke, selanjutnya Music Addict. Waduh, ini kalau ini bisa ceritain nggak, Mas? Kira-kira Music Addict ini genre apa sih yang menjadi genre favorit gitu ya? Kalau Mmm, anak-anak zaman now mungkin genre-genrenya kayak R&B gitu-gitu ya, Mas Dewo ya. Nah, kalau Mas Dewo ini apa nih kalau saya genre sih favoritnya? iya, favorit itu saya tuh nggak menutup genre gitu, jadi saya tuh dengerin semua jenis musik gitu ya. Cuma, mungkin di antara, beberapa genre ini saya memang ada yang jadi favorit gitu ya. Kalau saya tuh sebenarnya mendengarkan musik itu buat saya tuh selera saya tuh berhenti di era-era tahun 90 2000-an. Itu musik yang paling masuk di saya, which is tuh tahun itu yang lagi ngehits itu adalah kalau pernah dengar alternative rock gitu ya. Ya, Jadi itu dari heavy metal gitu-gitu dia masuk ke yang lebih modern lah. Jadi kayak Pearl Jam, Stone Temple Pilots gitu ya, Soundgarden, nah itu tuh yang saya dengerin, lebih favoritnya ke situ. Cuma kalau bicara genre saya dengerin semua. dengan semua ya. Mulai dari kalau zaman dulu yang saya belum lahir pun kayak The Beatles tuh saya komplit ya kan. Terus, musik rock tahun 70-an, 80-an. Tapi ya itu berhenti di tahun 2000-an sih kalau saya. Generasi sekarang saya nggak gitu dengerin ya karena kayaknya udah tua kali jadi nggak masuk gitu. Waduh, jadi nggak bisa nyanyi rungkat gitu nggak bisa ya? Tulus gitu nggak bisa ya? Kalau acara kantor ya, Itu itu lagu wajib, Mas. lagu Itu wajib. kalau nggak bisa nyanyi Masih bisa rungkat sih nggak kalau bisa maju ke depan iya, entar. kalau dipaksa nyanyi masih bisa. Masih bisa ya? Oke. Masih ada lagi nggak nih? Waduh, terakhir nih, History Freak. Ini gimana nih kalau Mas Dewo ngelihat fun fact-nya History Freak? Apa nih yang bisa diceritain ke teman-teman Iya. Energizen? Kalau saya sih termasuk yang percaya bahwa sejarah itu berulang gitu ya. Jadi, sebenarnya karena selain saya emang suka hal-hal yang zaman dulu gitu ya, tapi dengan saya tuh mempelajari sejarah tuh saya tuh sebenarnya kepengin belajar juga, biar mungkin hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi itu bisa kita hindari. Karena saya Ya, termasuk yang believe bahwa sejarah itu akan berulang, terus akan berulang gitu. Gitu sih, jadi mungkin insight-nya, contohnya Covid ya, Mas, ya. Kan Covid ya. wabah itu kan ceritanya kalau dulu kan 20 tahun sekali ya. Ya pas 20 tahun, ya nggak tahu sih benar apa enggak kontroversinya kejadian lagi gitu ya, Bener di bener, 2020 gitu ya. betul betul. Oke, jadi buat Energizen nih yang lagi nonton, kalau tahu fun fact lain tentang guest of the week kita, Mas Dewo gitu ya, monggo ditulis aja di komen atau nanti bisa dijapri lah ke teman-teman panitia gitu ya. Boleh nggak nih Mas Dewo ceritain kepada Energizen,
Mungkin tadi kan kita baru fun fact gitu ya, fun fact itu kan mungkin dari kita kepo lah ke Mas Dewo gitu ya. Nah, di sini pengen diceritain background pendidikan gitu ya, dan mungkin sampai sekarang itu apa saja sih yang ditekuni sama Mas Dewo gitu ya, mungkin di Pertamina udah berapa tahun, Mas? Kalau saya di PNRI udah hampir 2 tahun ya. Oke, kalau di Pertamina Group Kalau di grup itu berarti saya masuk 2003, udah lama ya. 2003, 20 waduh. tahun, Pak. Iya dua guys, puluh satu tahun. iya, saya masih SD kayaknya itu, 2002 Masih SD. 2003 gitu ya. Oke, boleh nggak diceritain nih Mas Dewa, jadi mungkin background-nya seperti apa gitu Boleh ya, mungkin boleh. selama di Pertamina juga apa aja sih yang dilewatin background-nya ya, kan di Pertamina banyak banget tuh, Iya, ada betul. engineering gitu ya, apa pernah gitu ya, terus ada keuangan, ada Iya, bisnis gitu ya. Nah itu boleh ceritain nggak? Mungkin netizen juga penasaran boleh. nih. Ya, saya kebetulan, memang latar belakang pendidikan saya itu di ekonomi gitu ya, major-nya secara luas gitu ya. Walaupun itu juga ada cerita juga tuh. Jadi kalau kemarin kan saya juga ngobrol sama anak saya tuh, dia bilang, "Linjur linjur, salah jurusan," gitu kan. Nah, saya udah ngalamin tuh zaman dulu. Iya Jadi iya. sebenarnya SMA saya itu biologi Waduh, jauh banget sama gitu kan, ekonomi ya? heeh, karena dulu saya kepengen jadi dokter awalnya. Setelah pilot nggak boleh sama ibu saya kepengen jadi dokter gitu. Makanya biar aman ngambil biologi kan. Iya. Tapi rupanya ini kita cerita kali ya. Jadi kenapa sih orang tuh linjur gitu ya, karena ternyata saya tuh nemu passion-nya tuh belakangan gitu. Waduh, Jadi pas sudah di SMA gitu, terus pas masuk kuliah, saya mulai mikir kan kayaknya kok enak nih ekonomi gitu kan, akhirnya saya masuk akuntansi biologi pas kapan tuh Mas Dewo? di SMA sih. Karena Oh dulu pas ada SMA. udah beda nih penjurusannya, kalau zaman saya dulu fisika dan biologi dan sosial Oh jadi dan kalau kita sastra kan gitu. IPA, IPS gitu ya. Jadi kalau IPA semuanya lah ya gitu Jadi ya. berasa tua Kalau saya ya. dulu itu lebih ke mata ini ya, mata Jadi, pelajarannya ya? dulu A1, A2 gitu kan, A1 fisika, A2 biologi, A3 sosial gitu. Oke oke, ya Nah itu maklum lah. jadi pas awalnya kan itu kelas 2 kan dijuruskan dulu ya. Jadi saya masuk biologi karena saya waktu itu masih mantep mau jadi dokter, tiba-tiba pas mau akhir SMA, saya mulai kepikiran kayaknya kok kayaknya ekonomi lucu nih gitu kan. Dulu kan lagi ngehits tuh akuntansi gitu-gitu kan. Saya pikir-pikir lagi ya kayaknya perusahaan semuanya butuh akuntansi, akhirnya saya masuknya akuntansi gitu, di kuliah. Nah pas masuk juga mikir-mikir lagi tuh kan setelah saya selesai, kok bukan membosankan ya, cuma kan kalau akuntansi kan saya kepengin lebih kaya gitu kan, akhirnya saya nerusin S2 ngambilnya manajemen keuangan gitu. Jadi saya sebenarnya basic-nya kalau ekonomi sih pernah di akuntansi, pernah juga mendalami Bener. manajemen keuangan gitu ya, Oh, finance, management. Nah kemudian saya masuk ke, pekerjaan kan, saya waktu itu masuk langsung ke Elnusa sebagai manajemen trainee, dan waktu itu saya di-post di penugasan pertama saya itu di treasury gitu, treasury, corporate finance ya. Terus naik segala macam, akhirnya saya memang, mungkin hampir sebagian besar, masa kerja saya itu ada di corporate finance dan keuangan. Pernah waktu itu di Elnusa juga saya pegang strategic planning gitu ya, kemudian di-assign jadi direktur di keuangan di salah satu anak usahanya, kemudian masuk ke PNRI juga sebagai akuntan, sebagai controller gitu ya. Terus kemudian terakhir di-challenge oleh manajemen untuk pegang, strategi and portfolio di business development, which is itu menurut saya sangat, tantangan yang sangat besar ya karena ini mengembangkan bisnis yang sebenarnya masih baru gitu ya, betul banget. betul. Itu sih jadi mostly sih di ekonomi tapi pernah juga di strategi planning, business development. Oke, jadi ini menarik banget sih ini terkait dengan akuntansi gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau di Pertamina kan banyak yang kadang kuliahnya apa gitu ya, Mhm, terus masuk Pertaminanya tuh jadinya dia apa? ngerjain apa gitu ya. Jadi mungkin ada yang ilmunya tuh nggak kepakai gitu loh Mas Dewo. Nah, kalau saya lihat tadi Mas Dewo kayaknya semuanya inline ya, jadi masuk udah di treasury, which itu sebenarnya ekonomi juga lah, Mhm. hitung-hitungan keuangan lah ya, akuntansi gitu ya. Nah, kira-kira banyak nggak sih yang kepakai atau jangan-jangan nggak kepakai nih semuanya Iya. di jurusan itu? Jadi kalau saya ngelihat memang, kalau bicara ilmu yang kepakai gitu di dunia kerjaan itu mungkin karena kalau saya mungkin path-nya juga kebetulan mirip-mirip gitu ya, Iya, ekonomi, akuntansi, betul. corporate finance, even strategic planning itu masih berbau-bau ekonominya ada gitu. Masih Tapi nyerempet-nyerempet lah heeh, ya. betul. Tapi waktu itu kan juga saya pernah sebagai direktur keuangan dan administrasi itu membawahi juga fungsi HC dan procurement gitu ya. Mmm, Nah yang saya pelajari itu Pak, itu memang pada saat kita masuk ke entry level gitu ya, itu mungkin, walaupun nggak semua ya, tapi persentase dari ilmu yang kita dapatkan di dunia sekolah itu masih lebih besar ya. Mungkin masih 40%, 50% itu masih kepakai. Cuman
saat kita nanti bergerak gitu ya, naik ke tangga karir gitu ya, semakin tinggi itu semakin rendah biasanya, Pak. Karena nanti skill kita itu akan diisi oleh managerial skills ya, interpersonal skill gitu, itu yang mungkin lebih dominan. Jadi kalau saya melihat memang nggak semuanya kita jangan ngarepin bahwa yang semua kita pelajari di sekolah itu akan di-applied gitu ya, karena nggak semuanya. Dan semakin kita bergerak ke jenjang yang lebih tinggi itu semakin rendah lagi karena kita kan semakin naik itu semakin bertindak sebagai generalis gitu ya. Kita Ya, harus tahu, medan dan, skop kerja yang semakin luas yang mungkin kita even nggak punya background-nya gitu. betul, dan lebih helikopter view Lebih lah ya, kalau helikopter makin ke view, atas tuh pengen betul ngelihat semuanya, nggak cuma satu betul spesifik gitu ya. betul. Dan saya sih ngelihat juga ya, sebenarnya nggak cuma di Pertamina, tapi kalau kita lihat di teman-teman teman saya gitu di perbankan gitu ya, itu dia mengerjakan sesuatu yang definitely berbeda gitu ya. Dia teknik apa gitu ya, tahu-tahu di bank dia sebagai treasury gitu. Dan, yang menarik juga saya kebetulan dosen saya ada yang direktur bank gitu, dia cerita, jadi kalau di treasury bank itu kan ada apa namanya, limit loss gitu ya kalau transaksi. Nah itu katanya kalau orang ekonomi itu malah sering kena limit loss, tapi kalau orang teknik itu malah yang lebih perform gitu. Waduh, kenapa tuh, Jadi Mas? nah makanya, jadi saya tuh belajar dari situ bahwa ternyata tuh background itu tidak sepenuhnya akan menentukan gitu ya, karena ternyata banyak faktor lain. Karena kalau orang eksak, orang teknik itu barangkali dia dalam melakukan decision making, kalkulasi itu lebih cepat gitu. Kalau orang ekonomi mungkin kalau untuk konteks treasury ya mungkin dia tahu banyak malah jadi takut kan mengeksekusi suatu posisi gitu. Iya. Saya pikir sih begitu ya. Jadi ya itu sekali lagi mungkin nggak sepenuhnya, background kita menentukan sih kalau menurut saya. Ya jadi background itu membantu kita untuk cepat belajar Mhm, ya, Mas, ya. Jadi kuliah gitu ya kita analytical-nya jalan gitu ya, betul tapi betul kalau ada hal-hal yang mungkin nggak sejalan dengan jurusan kita, yang penting kita mau belajar gitu ya. Itu yang mungkin semangat yang anak-anak muda harus terus bangun gitu ya. Jadi semangat belajar meskipun beda background, mau dulu nih buat belajar agar nanti ke depannya kalau udah mau tuh insya Allah pasti bisa gitu ya. betul betul. Jadi melanjut nih dari tadi yang saya sampein, Mas Dewo. Tips and triknya apa kalau buat perwira-perwira muda nih, kan kalau di Pertamina kita nyebutnya perwira gitu ya. Mungkin biar nanti ke depan kan bisa lebih fleksibel, Mas. Jadi enggak lagi mereka itu, saya jurusannya keuangan nih, Ya. saya cuma mau ditempatin di fungsi keuangan," misal gitu ya. Nah, tips and triknya apa sih misalnya biar kita bisa lebih fleksibel atau nanti saya orang teknik nih, saya bisa kebetulan saya kan teknik nih, Mas, saya kan sekarang di corporate secretary nih. Di corporate secretary kan jauh ya dari background saya gitu ya, tapi nah itu mungkin bagaimana nih buat saya juga nih tips and triknya, semangatnya Mas Dewo 20 tahun di Pertamina, ngelihat kalau orang yang mungkin salah jurusan, bukan salah jurusan ya, mungkin kerjanya tidak sesuai jurusannya dia, nah itu bagaimana sih untuk menghadapi itu gitu? Iya, kalau saya kan termasuk ya, begitu di-challenge di BD juga sebenarnya itu kan mungkin baru buat saya, apalagi ini Betul, industrinya baru ya. Jadi, kalau saya sih mungkin melihatnya gini, barangkali kita memang perlu tahu persis gitu ya, kira-kira nih, goals dari atau misi atau visi dari jabatan kita ini apa gitu, atau amanah yang kita emban ini apa. Nah, itu mungkin yang harus kita jadikan sebagai panglima gitu ya, sebagai tujuannya gitu dan, apa yang terjadi ya kita tuh harus bisa bisa mendapatkan passion di situ sih kalau menurut saya. Gitu. Jadi apa namanya, karena pada saat kita sudah tahu apa yang kita tuju gitu, kemudian kita bisa mengkondisikan passion kita untuk bisa men-serve, tujuan itu, saya pikir itu bisa menjadi energi ya untuk kita. Karena sekali lagi kalau saya sih berpendapat semua hal itu bisa dipelajari gitu ya. Pasti kalau kita mungkin nggak sesuai background, pasti kita kan, "Wah ini saya nggak ngerti nih," gitu kan, "saya nggak punya background-nya." Cuman berjalan dengan waktu itu pasti kita bisa pelajari sih gitu. Karena kadang memang di organisasi itu kita nggak bisa menentukan kita mau jadi apa gitu ya, karena kan pasti kebutuhan organisasi yang lebih diutamakan dan organisasi yang tahu gitu bahwa si A ini memang pantas di situ gitu. Saya sih punya belief itu dan yang paling penting lagi adalah bahwa segala sesuatu itu bisa dipelajari. Tinggal kita harus tahu tujuannya dan kita harus punya passion ke situ gitu. ya betul tuh kalau kita bicara slogan BUMN kan akhlak ya, Mmm, salah satunya kan kolaboratif gitu ya, jadi iya kita harus bisa adaptif gitu ya. Nah, agar nanti ya mau di fungsi manapun kita bisa berkontribusi terbaik lah buat perusahaan betul gitu ya. betul. Oke nih, kalau ngomongin adaptasi nih, tadi kan saya terakhir mention adaptasi nih Mas Dewo ya. Nah, seberapa jauh sih Pak Dewo itu beradaptasi dengan tingkah laku yang ada di PNRE nih Mas? Kan kalau kita bicara PNRE banyak banget Gen Z-nya gitu ya. Mungkin mostly berapa persen tuh? 70% tuh Mungkin 70% ya, anak-anak muda gitu ya, betul. Gen Z gitu ya, mungkin milenial gitu ya. Nah,
Itu gimana sih Mas Dewo mungkin kalau kita bicara bukan bicara generation gap gitu ya, tapi kan, dengan menghadapi anak-anak yang baru-baru nih, yang masih muda-muda ini kan kadang semangatnya tuh ini banget ya, pace-nya gitu ya. Nah itu gimana Mas Dewo menghadapi itu? Boleh nggak cerita-cerita? Iya, jadi memang, sebenarnya sebegitu masuk ke PNRI ini cukup surprise gitu ya, karena ternyata memang apa, banyak, eee, perwiranya itu yang usianya muda gitu ya, milenial, yang tentu memang, tipikalnya even mungkin dengan generasi saya itu sudah beda gitu ya. Tipikal milenial itu kan ya tadi cepet gitu ya, terus mereka itu ya smart kalau saya bilang ya, nggak sabaran gitu, mereka haus dengan tantangan gitu ya. Dan kadang ini handling-nya tuh agak beda sih gitu ya, kalau apa namanya, mungkin kalau misalnya mendapatkan tantangan yang tidak, menantang buat dia gitu ya, itu malah mungkin buat dia jadi tidak Kurang termotivasi betul, lah. kurang termotivasi gitu ya. Jadi saya sih coba sih sebenarnya dengan tim saya pun juga muda-muda gitu ya, sebenarnya yang saya upayakan sih saya coba mendengar dari mereka sih, cara kerja mereka gitu ya, itu yang coba saya fasilitasi sih. Intinya sih memang kalau saya sih, pasti saya juga even generasi saya ini berbeda tadi saya bilang ya, Betul. dengan apa namanya, dengan nature dari teman-teman di, Gen Z ini ya. Jadi, saya sih coba untuk lebih banyak belajar dari mereka juga sih sebenarnya. Kemudian yang jelas untuk memfasilitasi mereka untuk bisa bisa apa namanya, perform dengan optimal gitu. Oke, kalau saya dengerin kayaknya udah banyak nih upaya-upaya Mas Dewo buat bisa beradaptasi Mhm. ngadepin Gen Z nih, tapi kalau nggak kita tes kayaknya kurang nih, ya. Coba kita mau tes nih Mas Dewo dengan istilah-istilah gaulnya teman-teman Gen Z nih, Mas. Nah ini dia Mungkin nih, banyak istilah-istilah yang kita nggak tahu juga nih, Mas, gitu nggak ya. lulus kayak saya tapi ini. Pasti lagi tren ini. Ini nggak kalau nggak lulus gimana nih, Mas, ya? Oke, mungkin kita masuk nih ke Gen Z Slang Challenge gitu ya. Jadi nanti di sini mungkin ada istilah-istilah yang kita mungkin nggak bisa pahami nih, Mas Dewo. Iya. Kita coba dengerin bareng ya. Pak, kemarin saya nonton film. Terus banyak scene yang ngabrut. Bapak tahu nggak ngabrut itu apa? Ayo lo, ngabrut. Aduh, Buset deh, ini susah saya baru banget ya, pertama kali juga nih denger meskipun ngabrut saya ya. nggak jauh banget sama milenial gitu ya. Nanti besok-besok kalau tim tim saya yang Gen Z nih saya suruh ngomong-ngomong gini deh biar saya ke-update, tapi biasanya juga formal-formal gitu. Ngabrut apa ya, ngabrut tuh, coba saya ini ya menerawang ya, ngabrut itu mungkin ngaco gitu ya, nggak jelas, bukan? Kalau saya sih nebaknya ngajak ribut kayaknya. Ngajak ribut ya, Ngabrut, ngajak apa tuh ngabrut? nggak tahu nih, apa ya ngabrut ya? Aduh, ini ada bocorannya nggak di sini ngabrut nih? Mungkin boleh tampilin? Ngakak brutal, buset nih jauh banget Ngabrut, ya. merupakan singkatan Saya dari tadi ngakak brutal. mikirnya kacau gitu, Iya, situasi di mana seseorang ngabrut. tertawa dengan sangat keras. Boleh boleh boleh. Ini kayaknya sering terjadi nih di PNRI nih Iya ya. sering Orang sering, tertawa kenceng banget ya. termasuk saya kayaknya. Ngabrut ya, ngakak brutal, oke. Oke, pertama. Yang kedua, mungkin boleh next? Herman deh banyak orang delulu. Bapak tahu nggak sih delulu apa? Dululu, apa tuh dululu? Dululu. Dulu Ini ada 3 kali nih. Dululu. Nah, itu Mas Dewa boleh tebak dululu apa? apa ya, nggak ngerti. Zaman dulu kali ya? Apa ya? Dululu. Coba saya pikir dulu ya. Dulu lu. Nyerah deh. Apa sih dululu? Boleh dong bocorannya? Delulu. Sih, Bahasa Inggris delusional. nggak bener tuh. Coba Orang delusional mana dulunya ya, dulu. ini kita yang kayaknya masih Kayak belum kurang ya. gaul nih Mas Dewo kayaknya Jadi nih. besok kayaknya bener tuh, kayak tim saya Bener. masih saya ngomong kayak begini, biasanya Oh, juga ngerti gitu, wajibin. dulu. Harus Bener. jadi warga Jaksel. Warga Jaksel ya. Iya, warga Jaksel kan gitu ya, singkatannya banyak. Oke, next. Aku kalau ngeliat bapak tegas dan terus gitu, TBL tahu jadinya. TBL tahu kan Pak? TBL. TBL ya. Kayak bisa nih TBL nih. Udah lebay. Apa nih Mas Dewo TBL? Gimana mau progresnya ini dari tadi cuma ya? TBL. Saya bisa sih kayaknya tebaknya nih. Saya nggak tahu deh benar apa enggak. Mas Stefan deh, saya nggak ngerti Oh iya, TBL. TBL. Apa ya TBL?
tak bisa lupa kayaknya. Nggak tahu, saya nggak tahu TBL apa sih? TBL mungkin Mas Dewa tebak ayo coba. Mungkin Apa ya? TBL. Takut banget loh. Takut banget loh. Aduh. Ini serius nih, ini nggak diatur-atur ya. Saya Iya, benar bener, nggak tahu. Saya juga ngerti. Kita benar nggak tahu nih. Ya, jadi TBL. saya tadi generasi milenial saya dipertanyakan kayak itu. Iya. 77. Aduh, hati kurang akrab nih sama Gen Z-nya nih. Makanya Aduh. ini harus keluar kata-kata ini sehari-hari nih. Terlalu baku kayaknya kata-katanya. Jadi jangan takut-takut ya. Oke, next ada lagi? Pak, temanku punya komsu nih. Bapak ada nggak tips biar nggak komsu terus? Tapi Bapak tahu komsu nggak sih? Komsu. Komsu. Apa ya komsu ya? Komsu itu ya benar. Biar nggak komsu. Biar kita nggak komsu. Apa ya? Nyerah. Nyerah. Nggak kebayang sama sekali. Kebayang. Oh my god, commitment issue. Kayak sembarangan kalau bikin singkatan kayaknya ya. Jadi singkatan itu nggak ada bakunya, ada bahasa makanya Inggris. seenak-enaknya kayak TBL tadi. Iya, ada bahasa Indonesia kan, gaul komsu. gitu ya. Ini kalau mau protes kemana nih Bu? Ini Nggak bisa. aduh. Ini yang keempat nih. Kita empat-empatnya nggak ada bisa tebak nih. Terakhir nih. Oke. Kalau menurut Bapak, orang yang red flag tuh yang kayak gimana sih Pak? Tapi Bapak tahu kan red flag itu apa? Red. Oh, Ini saya masih bisa relate sih kalau red flag. Saya coba menyamakan dengan audit. Ini kalau red flag nih berarti dia udah serem Pak. terindikasi ngomong nggak bener nih gitu loh. Kan kalau audit gitu ada temuan red flag, berarti terindikasi nggak bener dia. Bener gak tuh? Salah kali ya? red flag. Kayaknya bukan singkatan tapi ya red flag. Bukan ya. bukan red flag. Harusnya nih. bukan singkatan. Bendera ya. merah dia, bendera merah. Bendera merah ya. Saya bendera putih aja deh, merah aja deh saya. Coba kita lihat nih, kita intip nih. Apa sih red flag? Tanda bahaya. Berbahaya, seharusnya dihentikan. Masih benar, masih bisa. Aduh, artinya Masih dikit-dikit berhubungan lah ya kan. aduh, artinya 1-0 nih. Artinya dapat skor, saya nggak dapat skor sama sekali nih. Pak Stefan pura-pura nggak tahu Pak Stefan. Aduh, kita beneran nggak tahu nih nih. Kayaknya kita beda generasi nih Mas Dewa sama mereka. Sudah Habis ya, ya? habis ya. Oke, jadi dari 5 yang kejawab cuma satu, Cuma satu. red flag. Dan itu karena ada istilah yang kita kenal juga ya Mas Dewa ya. Kalau di kerjaan Di gitu dunia ya. yang lain Di ya. dunia yang lain gitu ya. Oke, jadi di PNRS sendiri didominasikan oleh pekerja apa nih? Apa generasi apa aja sih menurut Mas Dewa kalau misalnya rata-rata kan di bawah usia 40 gitu ya. Pasti sangat muda. Mungkin Iya. kalau dibandingin sama subholding lain gitu ya atau anak perusahaan yang lain mungkin relatively di kita itu masih muda-muda banget nih. Nah, kalau dari Mas Dewa kira-kira banyak kan generasi apa sih di kita nih? Kalau Mas Dewa lihat? Iya saya lihatnya tuh generasi milenial ya. Event yang paling baru tuh apa sih generasi itu namanya? Gen Z ya? Gen yang Z paling ya? baru ya? Gen Z. Kebanyakan tuh Gen Z loh kalau saya lihat ya. Dan surprisingly mereka sangat smart dan kreatif kalau saya lihat ya. Jadi Yes, betul. saya sih Itu bener banget. sangat-sangat apa namanya senang gitu berada di lingkungan PNRI. Dan mereka juga willing to learn gitu ya. Betul, Jadi willing to anak-anak learn. muda yang memang Betul. baru lulus Ya. gitu ya, yang baru masuk. Curiosity-nya tuh tinggi Mhm. banget gitu ya. Jadi mau Betul. belajar gitu ya. Pasti Curiosity, energinya juga tinggi ya. Yes. Nggak pernah kalau saya tuh nggak pernah mundur dengan tantangan gitu ya. Kadang-kadang tuh di tim saya tuh juga Pak Fadli gitu ya sebagai bos saya itu ngasih challenge juga luar biasa kalau saya lihat ya. Dengan pace yang tinggi juga, tapi mereka tuh nggak mundur gitu saya lihat. Jadi energinya tinggi ya. Bener curiosity-nya juga ada gitu ya. Mereka tuh malah kepingin tahu hal-hal baru gitu kan. Itu saya pikir betul. modal yang cukup luar biasa kuat itu buat PNRI ya saya pikir ya. Betul. Jadi kalau di kita karena baru gitu ya, kita memang belum ya mungkin kalau dibilang masih membangun ya, merintis bisnis baru ini kan karena bisnis New Renewable Energy ini kan sebenarnya bisnis baru juga buat Pertamina ya Mas Dewo ya. Iya, Jadi betul. harapannya dengan anak-anak muda bisa ngedorong pace-nya kita nih. Jadi kita bisa cepat berkembang dan mungkin juga nanti ke depan menjadi salah satu andalannya Pertamina Group gitu ya, Iya. subholding kita gitu ya. Betul. Oke, jadi bicara generasi ini tadi kebanyakan generation Gen Z gitu ya. Nah, kalau Mas Dewo dengan Gen Z itu ngerasa ada generation gap nggak sih Mas Dewo? Apa tadi kalau kita lihat dari istilah kan kita banyak yang nggak tahu gitu ya. Jadi kalau mereka ngobrol-ngobrol, ah lu gini ya, kan kita nggak paham gitu ya. Nah, Iya, iya.
ada nggak sih ngerasa ada generation gap gitu ya antara, Mas Dewo dengan teman-teman Gen Z gitu ya, mungkin yang baru masuk gitu, itu ada nggak, Mas Dewo? Iya. Kalau saya sih ini ya, kalau as is-nya gitu ya, atau apa ada itu pasti ada gap karena memang, apa namanya, memang perilaku kita berbeda gitu ya. Mungkin udah banyak lah jokes yang beredar di luar kan yang viral-viral bahwa memang, apa namanya, generasi saya tahun tahun yang lahir tahun 70 akhir itu ya, dengan yang sekarang itu sangat beda. Karena emang lingkungannya pun beda ya. Jadi pasti ada. Cuman saya berusaha untuk meminimalkan gap atau bahkan menghindari gap itu dengan coba saya mempelajari, apa namanya, style hidup mereka sih gitu ya. Jadi kan ya itu tadi saya bilang mungkin pada, apa namanya, yang paling simpel adalah, cara kita men-challenge gitu ya. Kalau ke Gen Z ini kan agak berbeda nih dengan kalau kita men-challenge ke peers kita yang seumuran gitu ya, itu beda banget. Dan cara pikir mereka pun juga kadang-kadang kan beda dengan kita gitu ya. Karena mungkin di era modern yang mungkin lebih mudah segala sesuatunya gitu kan ya, jadi mereka lebih berpikir bisa secara instan gitu-gitu tuh yang membedakan dan saya coba untuk pelajari, saya coba ingin mengerti dari kacamatanya mereka gitu. Jadi saya sebenarnya mencoba untuk masuk ke pemikiran mereka biar saya bisa memahami gitu ya secara lebih utuh. Itu cara saya untuk meminimalkan gap sih. Karena kalau dibiarin ya akan ada tuh gap ya, karena cara handling-nya pun berbeda saya pikir sih untuk teman-teman Gen Z gitu ya. Betul, betul banget sih kalau generation antar generasi itu kan budayanya beda-beda ya, Mas Dewo ya. Jadi, ya mau nggak mau kita yang harus mau belajar lah ya buat keep up sama budaya-budaya baru gitu ya. Kalau misalnya Betul, Gen Z budaya seperti apa, mungkin kita harus ngikutin gitu. betul, Nggak bisa kita maksain mereka buat iya. ikutin budayanya kita gitu ya. Cuma tadi red flag tuh kayaknya saya nggak ngerti itu jadi kayaknya mesti belajar juga nih. Waduh, Sama tadi tuh Komsu ya, Komsu, TBL. komitmen issue tuh. Jadi kalau udah janji jangan di-PHP-in gitu kan, komitmen Iya issue benar gitu ya. benar benar. Oke, jadi kalau misalnya tadi banyaknya Gen Z ya, Mas Dewo ya. Kalau mungkin kita nggak mau bandingin ya, cuman kalau Mas Dewo kan dulu sempat di Alnusa gitu ya. Mmm, Nah, masuk ke PNRI itu kira-kira ngerasain budaya di PNRI itu seperti apa sih Mas Dewo? Maksudnya Gen Z ini relatively kan, eee, gimana ya, mungkin berbeda lah ya dengan betul. generasi-generasi yang lain gitu. Nah, dengan didominasinya Gen Z di perusahaan kita gitu ya, itu Mas Dewo ngelihat budaya di perusahaan kita tuh seperti apa? Mungkin boleh nggak kasih pandangan Mas Dewo nih terkait ini? Iya kalau saya ngelihat ya jadi memang pas masuk itu saya cukup, surprise gitu ya. Karena waktu masuk pun kita dihadapkan dengan layout ruang kerjanya beda gitu ya. Kita open space gitu ya. Betul, betul banget tuh. Eee, jadi kita tuh wah saya kaget juga itu karena itu sangat tapi itu mengingatkan saya pada model-model apa, model-model ruangan kerja yang ada di startup companies Yes, atau tech companies gitu kan, betul. biasanya mereka seperti itu. Jadi kadang pas hari pertama masuk pun saya udah dikagetkan dengan itu, gitu ya. Dan kemudian tadi tuh, terus saya lihat, oh timnya banyak banget yang masih muda gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat, Mas Stefan, kalau saya lihat sih memang, budayanya ini definitely berbeda ya, tapi saya pikir itu sangat cocok untuk tipikal bisnisnya PNR yang memang sedang tumbuh, sedang berinovasi untuk hal-hal yang baru gitu ya. Jadi, kalau saya melihat memang mudah-mudahan sih ini bisa menjadikan apa namanya, bisa menjadi alat gitu ya untuk Yes, PNR tumbuh ya, karena ini betul. saya pikir sangat cocok gitu ya. Ya itulah kalau saya ngeliat sih memang tipikalnya seperti perusahaan startup, perusahaan apa namanya, technology companies gitu ya di luar gitu. Jadi nggak ada jarak antara tim dengan event di Pak Dirut gitu ya, itu nggak ada saya lihat sih nggak ada sama Ada sekali gap nggak ya? ada gap gitu ya, komunikasi bisa kapan dilakukan, terus kan juga kita punya banyak event yang bisa menjadi lebih cair gitu ya teman-teman Betul. gitu ya. Dan semuanya itu dibungkus dengan kemasan yang muda gitu ya kalau saya lihat sih. Jadi ini saya pikir sih budaya yang berbeda dan harus dilestarikan sih gitu ya. Karena ini sangat-sangat, saya pikir sangat-sangat kontekstual dan sangat-sangat fit gitu dengan memang dengan dinamika bisnis sekarang yang sangat agile gitu ya, sangat cepat berubah dan membutuhkan inovasi yang besar gitu. Saya pikir gitu, Mas. Oke, betul banget sih Mas kalau misalnya bicara budaya gitu ya. Kalau kita kan bisnis baru nih ya, pasti kita harus coba bangun budaya baru buat Pertamina gitu ya. Jadi ke depannya kita bisa menjadi apa ya, kalau orang bilang tuh tumpuan di masa depannya Pertamina Group gitu ya. Jadi kita harus lebih agile tadi ya, kalau Mas Dewo bilang lebih agile itu align banget sama konsep culture kita, akhlak gitu ya. Betul betul. Akhlak tuh kompeten gitu ya dan ada harmonis dan lain-lain gitu ya, itu semuanya kita harus bisa pegang.
Jadi kita nggak cuman budaya itu cuman slogan, tapi kita bisa implementasikan budaya itu gitu ya. Ya. Kalau dari Madewa di sini sendiri apa sih challenge-nya kalau misalnya budayanya ini kan beda banget ya kalau dari El Nusa gitu ya. Pas masuk ke sini itu challenge yang mungkin Mas Dewo mungkin satu aja nggak usah banyak-banyak Mas Dewo. Challenge utama gitu ya. Selain keep up sama Gen Z gitu ya, mungkin dengan budaya tadi Mas Dewo bilang open space gitu ya. Kaget Hmm. kaget nggak sih Mas waktu Kaget juga datang? sih, Kaget ya waktu kaget lihat ya. open space dari ujung ke ujung kelihatan tuh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa Nggak bisa ngapa-ngapain. datang telat gitu ya. Kalau datang telat, wah Mas Dewo kemana nih? Belum datang juga kantor kayaknya. Ya. Itu apa Mas? Satu aja mungkin kalau boleh. Ini kaitan sama culture, sama tim atau gimana Sama challenge-nya? culture yang pas masuk ke sini berbeda. Culture kan bisa dari bagaimana how we work gitu ya. Iya, How we work betul. kan polisinya open space dan lain. Betul betul. Ya kalau saya memang kebetulan juga, ya itu datang dengan dengan kondisi seperti itu gitu ya. Itu sudah pasti kan saya mesti fit in dengan culture yang ada gitu ya. Kemudian yang juga, saya coba untuk adjust gitu ya, karena intinya saya harus adjust gitu dengan culture yang baru, which is itu sangat bagus gitu culture-nya. Nah yang kedua itu, sekarang juga ini ya, ritme kerjanya kan juga bisa dibilang yang membedakan itu sekarang itu bisa dibilang nggak ketahuan tuh jam kerja dengan Minggu atau Sabtu, which is tuh fine juga buat saya gitu ya. Nah tapi itu juga saya mesti adjust kan tadi, makanya saya ritme kehidupan saya juga mesti saya, Betul. fine tuning gitu ya. Karena bagaimana kita sudah masuk nyemplung ke satu lingkungan ya kita harus adjust. Jadi saya pikir itu sih ritme kerja ya, kemudian, waktu kerja itu yang mungkin saya adjust sih di sini. Tapi kalau lainnya sih, alhamdulillah sih saya sih nggak ada isu sama sekali ya, Fine aja ya. fine-fine aja. Malah sangat-sangat senang gitu karena dikelilingi sama teman-teman yang masih muda yang punya pemikiran yang maju. Yang terutama boleh diganggu di weekend gitu Mas. Iya itu oke banget. Itu oke banget ya, oke. Tapi itu berlawanan loh sama Pak Dirut kemarin. Pak Dirut di episode sebelumnya nggak ngebolehin ngangkat telepon tuh Mas. Oh gitu ya? Wah, Oke, ngomong-ngomong itu kira-kira Mas, tadi bicara challenge ya. Challenge kan mungkin banyak ya, cuman tadi salah satu challenge utama aja gitu ya. mhm Nah, kira-kira challenge itu kita harapkan kan bisa kita overcome di tahun mhm 2024 gitu. mhm Nah, ngomong-ngomong 2024 kira-kira apa saja sih program dan target yang ingin mhm. kita realisasikan nih? Karena mungkin Energizen penasaran nih Mas, PNR ini 2024 targetnya apa sih? Gitu ya. Mungkin ya banyak nih misalnya kita bicara kategori bisnis apa sih yang pengen kita kejar gitu ya. Apa kalau ngelihat kita kan ada 3 pilar ya. Ada Ya, 3 pilar kan ada low carbon solutions gitu ya, ada renewable energy, terus juga ada new and future business gitu ya. Banyak banget nih. Nah, fokus kita di 2024 yang pengen kita target itu apa sih? Mas Dewa mungkin boleh nih cerita-cerita ke Energizen gitu ya. ya. Energizen pasti pengen tahu nih kira-kira ya khususnya kita sebagai internal gitu harapannya juga dengan pemahaman yang sama nih terkait dengan program dan target yang kita capai, itu kita bisa upayakan bareng-bareng untuk mencapai target itu. SAPNR ini kan memang diharapkan ya menjadi future Pertamina gitu. Betul, future Kaitannya masa dengan depan. transisi energi yang nanti akan keniscayaan lah ya bahwa kebutuhan energi itu akan shifting gitu ya ke yang lebih renewable, lebih sustainable. Nah, dalam kata itu juga kita kan sebenarnya dalam proses nih untuk lagi menyusun, rencana jangka panjang 5 tahun plus 5 tahun lagi sampai 2034. Nah, untuk 2024 sendiri ini kita sudah tetapkan kemarin ditetapkan program-programnya yang pada intinya adalah kita ingin tumbuh ya di tahun 2024 ini, menambah kapasitas, sehingga salah satu atau beberapa, inisiatif utamanya tentu terkait dengan pengembangan bisnis gitu ya. Jadi kita di sini pengembangan bisnis ini kita targetkan di 2 aktivitas ya. Jadi pengembangan organik, gimana kita bisa mengoptimalkan captive market di internal Pertamina, kemudian juga di eksternal Pertamina ya termasuk, kita pergi ke regional, ke global gitu ya. Terus juga kita mengembangkan bisnis juga dari anorganik gitu ya, karena kita ingin punya pace, growth yang cepat gitu ya. Jadi selain organik kita juga usahakan anorganik melalui rencana-rencana akuisisi gitu ya. Kita Mau sekarang lagi ngomong organik, ya. non organik boleh nggak dijelasin dulu nih Mas Oh Dewo? boleh. Organik itu apa sih? Kalau orang bilang kan sampah nih, ini sampah Sampah organik, ya, organik sampah sampah organik gitu ya. ya. Boleh nggak dijelasin organik Boleh, apa, non organik apa? Jadi teman-teman nih bisa iya lebih relate nih kalau teman-teman. boleh. Jadi kalau organik itu kan kita menumbuhkan dari yang ada di dalam, di organ kita gitu ya. Betul. Jadi bisnis yang existing yang sudah ada di PNRI, nah itu kita tambah gitu ya, kita kembangkan, nambah kapasitas gitu-gitu.
Nah, kalau anorganik itu kita mengambil bisnis yang mungkin belum ada gitu ya. Jadi Akuisisi lah misalkan ya. akuisisi perusahaan, kita beli perusahaan gitu ya. Nah, ini kan bisa sebagai sarana untuk lebih cepat kita tumbuh ya kan. Kalau organik mungkin butuh waktu yang lebih lama ya kan, karena kita harus membangun segala macam. Nah itu jadi, kita coba untuk jalankan 2 ini secara paralel gitu ya. Karena emang anorganik pun ini nggak mudah gitu ya, karena kita harus mencari memastikan bahwa yang kita akuisisi ini adalah, bagus gitu ya. Nah selain itu, tentu sebagai perusahaan yang bergerak di energi ini juga, health safety environment juga menjadi hal yang issues gitu ya, yang sangat menjadi perhatian kita. Kemudian juga kita memastikan bahwa sustainability bisnis juga berjalan gitu ya. Kemudian juga kita pastikan juga operasional itu juga bisa berjalan secara excellence gitu ya, kita harus Safety. Itu safety nomor satu betul, ya. betul. Kita memastikan bahwa reliability dari layanan kita bisa terjadi gitu ya, ini kita lakukan juga. Kemudian juga dibarengi juga dengan beberapa program yang terkait dengan enabler gitu ya, dari keuangan mungkin kita bisa memastikan bahwa likuiditas perusahaan terjaga gitu ya, bisa mencari pendanaan untuk mensupport pertumbuhan bisnis gitu kan. Di human capital kita bagaimana memastikan bahwa talent kita bisa kita maintain gitu ya, even kita bisa melakukan akuisisi talent baru. Mungkin itu main program yang kita laksanakan di 2024 ya. Mudah-mudahan ini bisa bisa menjadi pondasi ke tahun-tahun berikutnya gitu. Ya, gimana tuh Energy Zen? Banyak banget kan program kita di 2024 nih yang pengen kita jalanin. Tapi ngomong-ngomong program nih Mas Dewo, mungkin penasaran nih Energy Zen, apa sih kira-kira project ataupun bisnis utama yang mungkin akan dikejar di 2024? Bicara nih ada karbon gitu ya, ada geothermal gitu ya, mungkin ada gas to power. Kalau ngomong gas Ya, to power kan itu transisi energi gitu ya, apakah betul. PNRI akan tetap fokus di sana gitu ya. Jadi atau mungkin yang paling ekstrim mungkin kita mau ngejar misalnya wind gitu ya, wind energy gitu ya, atau mungkin solar gitu. Kira-kira apa nih utama ke depan? Kalau kemarin kan baru dengar ada groundbreaking hydrogen gitu Hydrogen, ya. ya. Kita mau bangun hydrogen refilling station gitu ya, yang di mana nanti orang udah nggak ngisi lagi pakai bensin gitu ya, tapi nanti ngisi mobilnya pakai hydrogen gitu. Kira-kira apa nih bisnis utama yang menjadi target utama di 2024 Mas Dewo? Iya, jadi, kita membagi atau menjalankan program itu memang secara paralel gitu ya untuk semua karena ini beberapa inisiatif ini kan tidak semuanya jangka pendek tapi ada jangka panjang gitu ya, mungkin Betul, baru kita harvest di, beberapa tahun ke depan. betul. Jadi yang menjadi fokus kita memang tentu kalau existing bisnis yang kita sudah punya gitu ya, kompetensi maupun, kapasitas yang besar itu tadi geothermal. Nah ini pasti kita terus akan maintain dan coba kita kembangkan gitu ya. Jadi kita melalui menyelesaikan beberapa sarfas yang kita, punya di beberapa lapangan gitu ya, beberapa area. Kemudian juga melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah kerja yang existing maupun yang kita baru dapatkan gitu Ya. ya. Nah selain geothermal tentu kita bicara kapasitas besar nih bicaranya tadi gas to power ya sebagai transisi, itu juga kita fokuskan. Kita coba untuk, inisiasi kembangkan beberapa, project di gas to power ya. Kemudian kita juga nggak melupakan yang jangka panjang tadi tuh. Jadi kita sekarang juga terlibat di EV kan di, EV value chain ya mulai dari baterai, nah kemudian sampai charging station gitu ya infrastrukturnya. Nah juga, kemarin kita baru launching itu, ya kan hydrogen, refilling station karena kita juga punya belief bahwa hydrogen itu juga salah satu bentuk energi masa depan gitu ya, yang renewables, yang purely green gitu kalau saya bilang. Kalau baca berita game changer katanya Game Mas. changer, Game betul changer. ya. Karena itu memang, mungkin dari sisi kebiasaan nggak jauh beda dengan sekarang Betul, gitu ya. Kita mungkin betul. refueling-nya juga nggak lama kan. Yes, Tadi kita biasa ke SPBU ya sekarang kita ke HRS gitu ya. yes. Jadi ini dan luar biasanya itu mereka juga ini ya, satu kali isi itu bisa 800 kilometer lebih gitu. Saya Wow, pikir jaraknya ya? betul, jadi sangat, efisien ya dibandingkan dengan kalau sekarang kan mobil mungkin full tank berapa, 300, 400 kilometer kan. Yes. Ini bisa 2 kali lipat gitu dengan kapasitas penuh gitu. Beberapa juga sedang kita lakukan ini juga ya, inisiasi ya, wind termasuk ya, solar power plant juga kita sedang kembangkan ya. Kita sekarang sedang menargetkan untuk yang industri gitu ya, yang mungkin kapasitasnya bisa besar gitu. Oke, jadi sangat menarik lah ya target kita di 2024 ya. Ya Jadi sangat banyak yang kita kerjakan gitu ya dan, mudah-mudahan ini bisa men-generate, revenue ke depan gitu ya. ya ini Energizen makin banyak yang kita targetkan, Energizen makin kayaknya nggak istirahat-istirahat nih Mas Dewo. Jadi pace-nya dari 2023 bakal sama terus nih atau 2024 bakal lebih digas lagi sama Mas Dewo nih, hati-hati nih. Ya, sama Pak Nadif dan Pak Fadli ya. Oh, sama. Siap, siap, siap.
Oke, mungkin dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol serius nih, Ya. Mas Dewa ya. Mungkin ya tadi udah banyak banget lah yang kita obrolin gitu ya. Kita mau main games bareng Guest of the Week gitu ya, bareng Mas Dewo gitu ya. Jadi mungkin di sini kita punya 2 tipe soal, mungkin berbau musik yang nanti akan kita mix di sini gitu ya. Mungkin tipe soal yang pertama itu nanti adalah Guess the Singer by Emoji. Jadi mungkin nanti akan ada emoji gitu ya, di mana bintang tamu harus nanti cepet-cepetan untuk menebak nama penyanyi berdasarkan kumpulan emojinya gitu ya. Dan yang kedua itu adalah Guess the Song. Gitu ya. Jadi nanti kita akan memutarkan potongan lagu nih, potongan lagu yang harus ditebak secara rebutan. Saya ngalah Ya. aja deh, nanti beneran kalah atau ngalah nih nggak tahu. Oke, mungkin let's play the game. Silakan. B plus run Bruno Mars. Mari kita cek. Waduh. Ini fun fact-nya beneran nih artinya nih. Fun Fact-nya nggak salah tadi ya. Oke, boleh next. Berikutnya, guess the song. Don't Look Back in Anger. Waduh. Iya betul ya? Saya ngalah atau kalah nih ya? Beneran nih kalah nih. Enggak lah. Saya dengar suaranya doang. Saya nggak tahu nih lagunya lagu apa. Oke, Oasis Don't Look Back in Anger. Berikutnya. Waduh, Wah, ini mulai susah nih. susah. Gampang, satu-satu. Michael Jackson. Oke, kita lihat. Wah, Oh, bener. Ngeliat mic-nya aja nih. Guess the song, the next. Wah, Coldplay. judulnya apa ya? Ini kalau fans Karbita nih tahu suaranya doang, kita nggak tahu judul lagunya nih. Aduh, saya sejujurnya nggak tahu nih mas. Apa nih? Viva La Vida kali ya, bukan ya? Saya suka ketuk-ketuk kan Kayak The Scientist deh ini. Scientist ya. Kayaknya The Scientist. Coba. Oh benar, The Scientist. Oke, next. Ada lagi nggak nih? Waduh. Guess the Singer by Emoji. Apa nih? Dua Lipa. Oh benar. Saya mau nembaknya Pinkan Mambo tadi. Peace. Ya, Oh, Dua Lipa, benar. Boleh. Aduh, boleh. Kalau yang ini kita kayaknya nggak ini banget ya. Tadi kalau istilah-istilah kayak kita nggak ada yang tahu nih mas Dewa. Oke, selanjutnya guess the song. Dewa 19. Judulnya? Judulnya Kalau suaranya tahu deh. Apa ya? Ini Sang Dewi kali ya? Bang, udahlah bang. Kapan Bener nggak? kelarnya Sang itu Dewi? bang? Atau Udahlah. ada apa? Kenapa jadi ngeblank gini ya? Nyerah. Bendera putih kalau saya bilangnya. Oh, separuh nafas. Oke. Ini Ari Lasso yang nyanyi ya? Ini generasi setelah Ari Lasso nih. Oh generasi selanjutnya. Oh si ini siapa? Aduh, sosok tahu. Once. Oke, selanjutnya ada lagi nih. Bud. Katy Perry. Widih. Waduh, keren. Tanya Cat. Oke, next. Aduh. Ini generasi Mas Dewa nih kayaknya nih. Krisya. Aku buka pilihan ya. Bukan. Salah ya. Apa? Mas Stefan? Saya nyerah. Saya nggak tahu. Bukan pilihan kayaknya. Krisya. Saya bukan pilihan. Iya. Iya. Oh, bukan. Maaf ya. Oke. Seperti yang kau minta. Turun nafas. Seperti yang kau minta, ya. Oke. Saya punya bait memori sama lagu itu jadi saya nggak hafal. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Waduh. Penyanyi Indonesia
Waduh, saya tahu sih, saya mau diam aja tapi. Mario. Penyanyi loh, bukan bola. Kalau bola bisa Mario Balotelli. Marion Jola. Oh, Betul ya. ini inget dari lagunya atau inget apa Dari nih? orangnya. Dari orangnya. Oke, ya, oke. dari orang. Waduh. Oh, cukup ya. Artinya ketebak semua ya? Enggak ya? Enggak. Saya tadi banyak yang lagunya ngeblank tuh. Krise, kita nggak tahu Krista Krise. nggak tahu. Iya, Dewa aja tadi saya ngeblank yang gitu. iya. Dewa, Krise, maklum lah. Kan bukan generasi kita. Saya Dewa yang Ari Lasso soalnya. Dari Lasso ya. Oke. Oke, alright netizen. Kok netizen jadinya? Harusnya energizen. Oke. Alright energizen, sebelum Green Post episode ini kita akhiri gitu ya. Mungkin seperti biasa nih Mas Dewo, kita biasanya di 2 episode terakhir itu ada closing statement gitu ya. Jadi mungkin kami saat ini mempersilahkan nih buat guest of the week kita gitu ya untuk bisa memberikan closing statement. Silakan Mas Dewo. Iya mungkin kalau closing statement dari saya relate ke idola saya yang lain nih ya, Elon Musk. Kenapa saya suka dia, karena dia visioner gitu ya. Jadi dia tuh pernah bilang ya kalau dia itu memilih untuk menjadi optimis tapi salah ya, dibandingkan dengan pesimis tapi benar. Nah saya pikir itu saya sangat sepakat gitu ya dengan, quote dari beliau ya, karena saya juga tipikal orang yang optimis gitu ya. Jadi saya nggak pernah, apa kondisinya itu tidak pernah pesimis ya, malah orang tuh sering ngomong saya tuh sangat terlalu optimis gitu ya. Jadi kadang-kadang suka nggak make sense, tapi saya pikir dengan kita menjadi optimis saja itu sudah merupakan energi kita untuk bisa maju gitu. Jadi mudah-mudahan, teman-teman Energizen yang mendengar gitu ya, kita apa namanya, mantapkan tekad dan menjadi optimis gitu untuk mencapai apapun tujuan kita. Mungkin itu Pak Mas Stefan, Oke, jadi optimis, optimis. optimis ya Optimis pokoknya. dulu kuncinya, Kita optimis target 2024 tercapai. insyaallah. Insya Allah. Amin gitu ya. Oke, mungkin waktu kita udah mau habis nih Mas Dewo. Udah mau malam soalnya. Waktunya pulang gitu ya. Oke, mungkin ini waktunya kita sign out nih teman-teman Energizen. Jangan lupa buat pantengin terus Green Pods gitu ya. Green Pods Talk to Energize. Karena cuma di Green Pods banyak opini yang memberi energi dan inspirasi. See you.